رسول الله جاءك بجد الكريم وتجلى باسم منتخب وبالعلوم كعلم الله والظالمين لأن الصلاة الماضي من سنة معصومة إن الكبائر من الغفران كالأمين لأن رحمة ربي حين يغسلها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لك واجعل حسابي غير منظلمين وارض بربك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأول ينهزمين وقدس بالصلاة منك دائمة على النبي بالهدل ومنسلمين ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والظالمين أرنا حد عذبات البدر قصنا وأفرق العيسى هاد العز بالنظم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة دارهم والكتاب الشيخ الإمام الغزالي وسوري ومن مشايخنا خصوصا الحسن بن مشاكل ومن مشاكل ضرور حجي مولانا بن حجي عبد الراشد حج سمية بن حجي محمد شربين بن حجي سيدي حجي مسح سنة بن حجي أبو الفتح كي حجي أحمد بن ياتي بن إلياس كي عثمان بن سلمان بن كي حجي مهدي بن مرجوب حجي شهبانا بن حجي رشيد بن كريمان بن حجي عبد الحميد قرن عرفة بن حجي بن كريمان بن الأغاني بن أبغاني زين العسل بن صالح حجي مسلم صفوddin حجة سيدي درية بن مرطوية اسمه حجة سنتوات binti حجي محمد قاسم نبي بن بولان سارنتن binti Bulan Sufiyah binti Bulan Armina binti Bulan Saruji bin
الله تغشاهم برحمة المغفرة والدينا ولديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا وبنية شفاء لأخينا حدي الله يشفي شفاء عاجلا ويشفي أمراض المسلمين على هذه النية وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bermaudu banyak halaman 9 ya, halaman 9 ya, balik halaman 9 di mana apa tandanya? Mutakaliman ya, mutakaliman sekitar 10 baris dari bawah, 10 mutakaliman, sami'an basiran mutakaliman 10 baris dari bawah. 10 baris dari bawah halaman 9, 10 baris dari bawah. Ada sami'an basiran mutakalliman. Ya, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah radhiyallahu anhu an qala walana ilahan qadiran aliman hayyan muridan sami'an basiran mutakalliman منزها عن حدوث الكلام والعلم والإرادة مقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصف بصفات المحدثين ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين ولا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء ولا تتضمنه الأماكن والجهات ولا تحله الحوادث والآفات. ونظرت في معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آياته وأعلام نبوته علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على الوحي وما كان السلف الصالح يعتقدونه من أن الله تعالى يرى في الآخرة وأنه موجود وليس في جهة محدودة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وليس بحروف مقطعة ولا أصوات إذ لو كان كذلك لكان من جملة المخلوقات وأنه لا يكون في الملك ولا ملكوت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته ومشيئته فمنه الخير والشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih alhamdulillah dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang hari ini adalah annalaka walana ilahan ya. Bahwasanya itu lanjut dari kemarin ya. Bahwasanya sesungguhnya kita ini punya ilahan, kita punya Tuhan. Qadiran aliman hayyan muridan sami'an basiran ya. Mutakalliman ya, maha berbicara. Tuhan Allah Taala yang kita sembah mutakalliman, maha berbicara. Munazzahan an hudusil kalam, dari berbicaranya Allah tidak sama dengan kita. Ya, jangan disamakan. Tapi kita yakin Allah berbicara. Bagaimananya enggak tahu ya. Munazzahan an hudusil kalam, maha suci Allah daripada pembicaraan seperti kita. Kalau kita berbicara berbeda ya dengan Allah Taala. Maha suci Allah, munazzahan itu tidak bisa disamakan dengan kita. Kita yakin Allah berbicara, iya. Cuman berfirman gitu kan. Cuman bagaimananya tidak sama dengan kita. Sebagaimana yang sebelumnya kan, sami'an basiran. Kita yakini Allah Maha mendengar, kita yakini Allah Maha melihat, tapi tidak sama dengan kita. Ya, tidak bisa disamakan dengan melihatnya kita, mendengarnya kita. Munazzahan an huduzil kalam wal ilm wal iradah ya. Jadi maha suci Allah Taala daripada kalamnya hudus wal ilm wal iradah. Ilmunya Allah Taala begitu juga. Wal iradahnya Allah begitu juga. Kan Allah berserta dengan sifat-sifatnya qadim ya. Jadi al-kalam itu sifatnya Allah, al-ilmu sifatnya Allah, wal iradah sifatnya Allah. Berarti tidak bisa terpisah antara sifatnya Allah dengan zatnya Allah.
Berarti dari mana? Dari kapan adanya? Nggak ada dari kapan. Allah kan ada terus. Tidak ada awalnya. Begitu juga sifatnya Allah. Begitu juga sifatnya Allah. Jadi tidak terpisah antara sifatnya Allah dengan zatnya Allah. Sifatnya Allah bukanlah zatnya Allah. Tapi ya apa namanya? Sifatnya Allah bukanlah zatnya Allah. Tapi tidak terpisah antara sifat sama zatnya Allah, tidak terpisah. Berarti kalamullah kan sifatnya Allah. Ilmunya Allah kan sifatnya Allah. Iradahnya Allah juga sifatnya Allah, ya kan? Maka munazzahan an hudus, maka maha suci Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya daripada hal yang baru. Artinya bukan ada dari kapan gitu. Hudus ini kan sesuatu yang ada mulanya. Jadi kalau berarti Allah Ta'ala tidak ada mulanya, begitu juga sifatnya Allah juga tidak ada mulanya. Ya, tidak. Apa sifatnya Allah? Di antaranya kalamullah. Apa sifatnya Allah? Di antaranya ilmunya Allah. Apa sifatnya Allah? Di antaranya iradahnya Allah. Berarti Al-Fatihah tidak ada mulanya. Al-Fatihah. Al-Fatihah kalamullah kan? Al-Qur'an isi semuanya kalamullah. Tidak ada mulanya kapan. Makanya kalau kita baca Fatihah itu air, baca Fatihah, wah, sembuh dari penyakit. Fatihah karena kalamullah sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Sudah ada itu Al-Fatihah. Sudah ada, ya. Itu ya. Munazzahan an hudusil kalam wal ilm wal irfan. Muqaddasan an kulli naqsin wa afah. Maha suci Allah daripada kulli naqsin wa afah, daripada semua kekurangan. Wa afah. Tidak ada kekurangan. Allah Ta'ala Maha suci Allah daripada kekurangan. La yusufu bi sifatil muhdatsin. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Muhdatsin ini semuanya, muhdatsin adalah semua yang ada awalnya. Semua yang ada awalnya namanya muhdatsin. Ya. Lawannya qadim. Jadi yang qadim cuma Allah. Tidak ada yang qadim kecuali Allah Ta'ala. Ya, berarti yang muhdatsin itu adalah semua yang ada awalnya. Kalau qadim yang tidak ada awalnya. Berarti yang tidak ada awalnya siapa? Hanya Allah. Selain daripada Allah ada awalnya, namanya istilahnya muhdatsin. Jadi la yusofu bi sifatin muhdatsin. Tidak Allah tidaklah disifati dengan sifat-sifatnya muhdatsin. Tidak bisa disifati Allah dengan sifat-sifat yang muhdatsin. Wala yajuzu alaihi ma yajuzu alal makhluqin. Maka tidak boleh kita mensifati Allah dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Tidak bisa. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Ya, kalau nggak sanggup pemikiran kita, terima aja. Namanya itu iman. Terima aja. Kalau kita nggak sanggup, bagaimana sih sebenarnya? Kalau kita nggak sanggup pikiran kita, ya udah terima aja. Bagaimananya nggak ngerti. Ya, bagaimana orang beda, Allah sama kita beda. Allah sang maha pencipta, kalau kita yang dicipta. Jadi nggak sama memang. Jadi kalau ada di antara sifat-sifatnya Allah yang kita susah memahaminya, ya terima aja. Ya Allah tidak ada awalnya. Bagaimana itu ya? Nggak ngerti kita. Terima aja dulu. Terima. Nanti kita paham dengan sendirinya. Ya, nanti di antara juga ya. Jadi la yajuzu alaihi ma yajuzu al makhluqin. Tidak boleh bagi Allah yang boleh bagi makhlukin. Itu ya. Jadi tidak sama ya. Wala yushbihu syai'an min khalqihi. Maka Allah tidak sama dengan apapun. La yushbihu itu tidak sama, syai'an apapun min khalqi daripada makhluknya. Allah tidak sama dengan apapun daripada makhluknya. Jadi nggak bisa kita samakan Allah dengan apapun ya. Ya, apapun itu berarti masuk semuanya. Allah tidak sama dengan apapun daripada makhluknya. Wala yushbihu syai'un, dan sebaliknya apapun tidak sama dengan Allah. Sebaliknya, apapun tidak sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan apapun tidak sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, tidak serupa dengannya apapun. Maka di antara itu ini dia. Wala tatadammanahul amakin wal jihad. Di antara ini dia. Di antara Allah tidak sama dengan apapun tidak sama dengan Allah, maka timbul ini. Wala tatadammanahul amakin wal jihad. Maka Allah tidak bisa dilingkupi oleh tempat. Amakin itu tempat. Wal jihad itu arah. Karena Allah tidak sama dengan apapun tidak sama dengan Allah, maka Allah Ta'ala
tidak bisa dilingkupi oleh tempat manapun dan tidak bisa dilingkupi oleh arah manapun. Jadi tidak bisa dikatakan Allah pada arah mana, pada tempat mana, nggak bisa. Karena bertempatnya sesuatu itu sifatnya makhluk. Kita kan Allah ciptain kita serba bergantung, ya. Kalau Allah ciptain kita serba bergantung, serba butuh dengan apa, dengan macam-macam. Nggak bisa lepas kita, nggak bisa kita hidup sendiri, mana bisa. Allah qiyamu binafsi, kalau Allah berdiri sendiri, hidup sendiri. Qiyamu binafsi, tidak butuh sama apapun. Kalau kita mana bisa, saling berkaitan, ditimpakan sama Allah Taala. Kita ini diciptakan nggak bisa lepas dari banyak hal, ya kan? Di antara yang nggak bisa kita lepas apa? Tempat. Bisa nggak kita tanpa tempat? Nggak bisa. Itu sifat makhluk. Allah ciptain kita butuh sama tempat. Nggak bisa kita berdiri sendiri tanpa tempat. Mana bisa. Apalagi di antaranya jihad, arah. Selalu kita ini ada arahnya. Arah nih di depan. Kalau kita nggak di kanan ya di kiri. Di belakang meja, di depan meja ada arah. Ya, kita ada arah nih. Apa namanya, jihadnya. Allah Taala maha suci dari arah. Tidak bisa dikatakan Allah di arah ini, di atas. Kita serahkan sama yang di atas. Itu kalau yang di atas artinya arah, salah itu, salah paham tentang Allah. Ya, apa namanya? Kalau yang artinya di atas itu artinya arah. Allah maha suci Allah daripada arah. Kalau yang arah-arah ini adalah makhluk kita nih. Ini kan kita ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, ada kanan sama kiri, karena bentuk kita begini Allah ciptain ya. Karena bentuk kita beginilah maka timbul arah itu. Kalau Allah ciptain kita bentuknya bundar kayak bola, mana kanannya itu bola? Mana kanannya? Enggak ada kanan tuh. Kalau kita ngelinding deh. Kalau Allah ciptain kita cuma kayak bola gitu bundar, nggak ada mukanya, nggak ada belakangnya, bundar gitu. Nggak ada itu atas bawah kanan kiri depan belakang, nggak ada itu. Terciptanya atas bawah kanan itu karena Allah ciptain bentuk kita seperti ini. Maka maha suci Allah daripada arah. Tidak bisa dikatakan Allah di arah ini, di arah itu. Tidak pada arah bagaimana? Ya nggak sanggup pikiran kita kan. Bagaimana sesuatu tidak pada arah? Ya nggak tahu. Bagaimana? Maha suci Allah pokoknya gitu. Ya. Allah Taala tidak pada arah dan tidak pada tempat. Bagaimana sesuatu tidak pada tempat? Ya, itu maha suci Allah. Nggak ngerti bagaimananya. Nah, bagaimananya. Pokoknya terima. Jadi kan segala sesuatu, Imam Ghazali itu kelompokkan jadi 4 semuanya kan. Bahwasanya segala sesuatu yang ada itu ada keseluruhannya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah yang pertama namanya jauhar, yang kedua namanya jisim, yang ketiga namanya arad. Segala sesuatu yang ada itu yang terakhir ini 4. Ya. Yang pertama namanya jauhar. Jauhar ini kalau dia orang belajar kimia namanya atom, satuan molekul, ya kan? Satu molekul itu namanya jauhar istilahnya. Ini dia satuan ini. Ini pengisi ruang. Walaupun satuan tapi pengisi ruang. Artinya ada zatnya, pengisi ruang. Kalau dia bergabung menjadinya jisim. Jisim ini namanya rangkaian-rangkaian molekul-molekul. Termasuk udara nih, termasuk dia udah bukan jauhar lagi, bukan satuan lagi, udah rangkaian yang sehalus udara ini. Apalagi kayu, apalagi bahan, apalagi tubuh kita ini udah rangkaian yang banyak sekali. Berapa juta ini? Kalau kita kan berapa sel dalam tubuh kita ini, satuan-satuan itu digabung jadi satu. Jadi dua-duanya nih, jisim sama jauhar ini adalah sesuatu yang ada yang mengisi ruang. Yang satuan mengisi ruang, jisim. Ini kalau yang ngaji kimia nih, ya kan? Kalau yang sekolahan ketemu itu rangkaian-rangkaian itu bisa diperbesar ya. Ada satu lagi kata Imam Ghazali, dia bukan sesuatu yang ngisi ruang, namanya arad, sifat. Contohnya sifat, bukan sifat aja ya, harus banyak. Ya, arad ini adalah sesuatu yang bukan mengisi ruang, tetapi dia tidak bisa lepas daripada sesuatu yang mengisi ruang. Dan yang mengisi ruang tidak bisa lepas daripadanya. Butuh. Apa contohnya? Sifat, contohnya sifat. Dan tidak mesti sifat ya.
Contoh yang gampangnya sifat. Contohnya warna, misalnya warna. Ini dinding warnanya putih. Ya kan? Bisa nggak dinding tanpa warna? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Apalagi sifatnya keras. Apalagi sifatnya halus. Apalagi sifatnya. Mana itu? Dinding ini halus. Mana halusnya dinding? Keluarkan coba. Keluarkan. Kita mau pegang. Nggak bisa kan? Adanya di mana? Di dinding. Mana putihnya dinding? Keluarkan. Mana? Anda mau pegang? Nggak bisa. Nempel dia di dinding. Bisa nggak dinding tanpa putih? Nggak bisa. Dan putih nggak bisa sendiri tanpa dinding. Maka sifat nama itu arad. Itu ada sesuatu yang ada dan tidak mengisi ruang, tetapi dia nempel pada sesuatu yang mengisi ruang. Nah, ya, kayak nih karpet warna hijau. Apa warna hijau? Sifatnya kan? Mana tuh hijaunya karpet? Ya ada di karpet. Bisa nggak dia keluarkan? Nggak bisa. Bisa nggak isi hijau tersebut keluar dari karpet? Nggak bisa. Dan nempel di karpet. Itu namanya arad. Itu sesuatu yang ada juga, tapi sifat ya. Dia tidak bisa sendiri. Dia hanya ada kalau dia nempel pada jisim tadi itu. Jisim atau jauhar. Maka semua yang ada itu ini semua. Ini pengisi ruang semuanya. Yang enggak mengisi ruang yang jauhar sama jisim. Yang satu lagi yang bukan mengisi ruang tapi dia nempel pada yang mengisi ruang. Ini semua yang ada adalah ini kelompoknya 1, 2, 3. Tinggal satu lagi. Satu lagi ada sesuatu yang ada yang dia bukan seperti jauhar, bukan jisim, bukan juga arad, dan dialah Allah. Sesuatu yang ada yang bukan seperti yang ada ini semua. Bukan jauhar, bukan seperti jauhar, bukan jisim, bukan seperti jisim, bukan arad, bukan seperti arad. Karena arad ini walaupun dia tidak ngisi ruang, arad tadi ini, sifat tadi itu walaupun dia bukan sesuatu yang mengisi ruang, tapi dia apa? Butuh sama sesuatu yang mengisi ruang. Allah nggak butuh sama apapun. Bukan pengisi ruang dan tidak butuh dengan apapun. Bagaimana? Ya ngerti. Jadi tidak sama dengan ini semua, tidak sama dengan ini, tidak sama dengan ini, tidak sama dengan apapun. Maka di sini disebut wala yushbihu syai'an. Tidak sama dengan apapun, wala yushbihu syai'un, wala tatadhammanahu al-amakin. Maka Allah tidak bisa dilingkupi oleh tempat apapun, tempat manapun. Jadi nggak bisa dikatakan Allah di sini, di sana, di langit, itu, di atas ini, di atas itu, nggak bisa. Karena hal itu adalah sifatnya makhluk. Terus Allah bagaimana dong? Terus nggak bisa kita pikirkan memang. Nggak bisa kita, hakikatnya Allah nggak ada yang tahu bagaimana Allah pada hakikatnya. Yang penting kita yakin adanya Allah dah. Kewajiban kita cuma sampai situ doang. Bagaimana hakikatnya Allah kita nggak wajib. Nggak ada yang bisa tahu juga. Ilmunya dikasih cuma sedikit. Nggak bisa kita mengetahui hakikatnya Allah sampai nggak bisa. Yang tahu Allah cuma Allah. Ya man la ya'lamu kaifa huwa illahu, wahai Allah yang tidak ada yang tahu bagaimana hakikatnya dirinya Allah Ta'ala kecuali Allah sendiri yang tahu bagaimana hakikatnya Allah. Jadi kita hanya kewajiban kita hanya bagaimana kita bisa menemui, kita meyakini adanya Allah dah gitu dengan sifat-sifat yang kita pelajari ini supaya kita tidak melenceng, supaya tidak salah sangka tadi itu tentang Allah. Maka kita dikasih rel sama para ulama supaya kita dikasih sifat-sifat yang kita wajib ketahui supaya kita tidak boleh Allah taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, supaya kita tidak berkata-kata atas Allah yang tidak layak bagi Allah. Maka ntar kalau Allah nggak ridho, repot juga kita. Ente nyembah Allah. Ntar Allah yang mana kata Allah Ta'ala? Siapa yang kita sembah? Ntar kalau kita salah sangka sama Allah, ntar Allah nggak terima. Akhirnya kalau nggak terima, nanti dipermisalkan akhirnya masuk neraka, masuk jurang neraka. Kalau Allah nggak terima, makanya kita kalau nggak tahu bagaimana kita berkata-kata tentang Allah, maka diam, mendingan diam. Kalau tahu, kita kasih tahu yang tahu. Jadi kalau ini kayak belajar seperti ini, ya tidak boleh kalau kita utarakan kalau kita belum bisa mengutarakannya, jangan. Ini kan tapi kan yang begini kan cuma sedikit nanti. Ini habis ini kan kita kembali ke bab yang ini, maka itu udah habis bab yang ilmu udah habis. Ini hanya buat menjaga bagaimana akidah kita tidak. Kalau yang pelajaran ada khusus lagi ada lagi kan, ada pelajaran khusus akidah ada. Ini cuma karena cuplikan sedikit saja nih tentang akidah. Nanti yang selanjutnya kita kembali lagi ke bab
kitab ini tentang yang lain lagi, tentang tasawuf, tentang taubat, tentang apa yang lain-lain. Ya. Maka dikatakan di sini Allah Taala Maha Suci daripada bertempat. Tidak boleh kita katakan Allah di sini, di sana. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka dia sudah keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia menempatkan Allah, mengatakan Allah di sini, di situ, nggak boleh, nggak layak. Tempat itu makhluknya Allah, ya kan? Dan Allah tidak sama dengan makhluk dan tidak butuh sama makhluk. Ya, artinya bertempat itu kita bertempat. Itu artinya adalah kita butuh sama tempat. Nah, kita butuh sama tempat. Dikurung sama tempat kan? Terkurung nggak gitu tuh artinya? Istilah yang lain kita terkurung itu. Kita di masjid ini dikurung di masjid, nggak bisa keluar. Bisa nggak kita lagi di sini mau kemana-mana? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita dikurung di masjid ini. Artinya di tempat artinya dikurung di tempat. Kalau kita lagi di rumah nggak bisa di masjid. Kalau kita lagi di masjid nggak bisa di rumah, dikurung tuh berarti. Pertanyaannya, tempat mana yang bisa mengurung Allah? Nah, pertanyaannya. Kan waktu gitu juga, zaman. Kita kan terkait sama waktu, zaman. Kita ini nggak bisa lepas dari waktu. Ada yang nggak bisa lepas dari waktu? Nah, bisa. Mesti ngikutin dengan sabar. Artinya mesti tunduklah aturan Allah ini kan. Kita mesti tunduk sama waktu. Kita gelisah gitu, resah, pengen lompat dari waktu, bisa nggak? Mana bisa? Lama banget nih malam, anak punya pagi aja dia sumpek nih malam, gitu kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu artinya apa? Artinya Allah kurung kita di waktu. Pertanyaannya, waktu mana yang bisa ngurung Allah? Nah, itu pertanyaan. Jadi, tempat mana yang bisa ngurung Allah? Waktu mana yang bisa ngurung Allah? Nggak ada. Waktu, tempat-tempat Allah yang ciptain, tunduk sama Allah. Tunduk sama Allah. Maka itu, Maha Suci Allah Ta'ala daripada bisa diikuti oleh wal jihad, wala ta'ulluhul hawadith wal afat. Tandai di sini ya. Wa nadarta fi mu'jizati Rasul. Wa fi mu'jizati Rasul wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi baghina wa baghi lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri minka wa dzakar rabbi wafiqna wafiqhum bima taqtadi qawlan rafi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhir la tiya'unama نحظى بالخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأغفره برضا منك الرحيم واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا بسلم واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا وربا في كتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.